Halo, jumpa lagi di tutorial Excel. Di sini saya akan membagikan sedikit trik, 5 trik yaitu dalam bidang Excel ya. Ini trik mungkin sangat berguna bagi Anda yang bergerak dan berkecimpung di bidang pengolahan data Excel. Nah, ini juga sangat berguna sekali untuk saya. Saya sering sekali menggunakan trik ini di dalam mengerjakan suatu tugas yang saya kerjakan dengan Excel. Ini sangat membantu saya menjadi lebih cepat dan tidak membuat stres. Nah, jadi sehingga data yang kita kelola menjadi lebih cepat dan lebih banyak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, mungkin Anda yang berkecimpung di bidang Excel juga akan banyak sekali menggunakan trik ini. Oke, mari kita mulai. Yang pertama itu adalah merger across. Nah, ini apa yang dimaksud dengan merger across dan di mana penggunaannya? Nah, ini tentunya seperti ini. Nah, ini tentunya seperti ini. Data ini ya mungkin Anda akan membuat tulisan ini menjadi di tengah. Nah, caranya yang biasanya Anda lakukan itu pastinya adalah menyorot atau mengklik ini, klik merger center, terus yang kedua merger center, terus yang ketiga adalah merger center. Nah, ini benar, ini cara yang benar, cuma sedikit manual. Ini cara yang memakan waktu. Mungkin Anda punya cuma 3 data, oke, itu cepat. Tapi kalau Anda memiliki tulisan sampai ratusan atau ribuan yang akan Anda jadikan di tengah, nah itu akan memakan waktu dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana caranya biar lebih cepat? Ini saya undo dulu. Saya undo. Nah, caranya adalah lebih cepat ini kita sorot seperti ini. Nah, Anda jangan klik merger across di sini. Anda klik tanda panah kecil yang di samping ini ya. Tanda panah kecil, klik. Nah, jadi Anda membuat merger across. Nah, ini semuanya sudah di merger. Tinggal Anda tentukan saja. Nanti Anda kalau posisikan di tengah, Anda klik seperti ini. Dia akan ke tengah dengan sendirinya. Nah, itu adalah trik merger across. Terus yang kedua, kita ada trik auto format. Nah, auto format seperti ini. Nah, di sini di set kedua kita siapkan data seperti yang tadi. Nah, ini misalnya datanya seperti ini. Anda belum membuat kolom, belum membuat baris, di sini belum membuat garis. Nah, bagaimana caranya agar Anda bisa membuat auto format, tidak membuatnya secara manual? Nah, di sini Anda cukup mengetikkan di keyboard itu ALT O A. Nah, ini format-format sampel dari Excel sudah keluar. Ini seperti ini banyak formatnya. Anda tinggal pilih di sini. Pertama-tama tadi Anda harus sorot dulu ya, yang mana Anda format seperti ini. Anda pilih dengan mengetik di keyboard ALT O A. Itu secara bergantian, bukan bersamaan. Nah, mungkin Anda pilih format ini misalnya. Format ini kita klik OK. Nah, jadi semua format sudah seperti tadi, sudah Anda bisa lihat formatnya udah berubah. Nah, tapi di sini kok garis-garisnya belum muncul. Nah, Anda bisa mengklik lagi misalnya. Ini untuk meminimais saja ya. Ini Anda mungkin bingung membuat format tabelnya kayak apa. Nah, ini kita sorot lagi, klik kanan, format cell. Nah, itu. Nah, Anda apa yang kurang? Jadi ini mungkin garis ke bawahnya kurang. Ini klik. Ini ketebalan garisnya. Ini mungkin yang di tengah-tengah seperti ini. Ini garis kecil di tengah. Mungkin di tengahnya garis putus-putus seperti ini. Anda klik OK. Nah, jadi Anda sudah mendapatkan garis-garis seperti ini. Nah, ini kenapa bisa kolomnya kok kecil-kecil. Nah, jadi Anda mau merubah kolom ini biar lebih besar. Nah, ini Anda tinggal sorot kolom, klik kanan, kolom width.
Nah, kolom width ini 4,57. Anda bisa rubah di sini menjadi misalnya 8. Klik OK. Klik OK. Nah, ini kolom yang Anda sudah bentuk tadi adalah lebarnya semuanya merata 8 ya. Nah, ini Anda tulisan ini mau ketengahkan misalnya. Ini tinggal klik Anda di sini. Oke. Nah, jadi format Anda sudah selesai. Jadi begitu caranya menggunakan auto format. Terus yang ketiga, trik yang ketiga adalah auto sum. Nah, di sini di dalam Excel kita sekarang menjumlahkan. Ini mungkin di bulan Januari berapa pendapatannya total. Di bulan Februari berapa, bulan Maret berapa, April berapa, dan seterusnya. Atau mungkin di outlet 1 berapa dari bulan Januari ke Agustus. Terus di outlet 2 berapa Januari ke Agustus, kan gitu. Nah, setelah itu Anda biasanya yang Anda lakukan di sini adalah membuat sum, yaitu sama dengan sum kurung. Nah, ini Anda sorot. Nah, itu yang biasanya Anda lakukan, kurung tutup. Nah, ini adalah jumlahnya. Setelah itu kita bisa klik kanan, copy. Nah, ini juga terjumlah sama. Ya. Atau Anda membuat klik kanan, nah garis hitam ini tanda panah hitam Anda turunkan, sama jumlahnya. Jadi dia terjumlah. Nah, ini juga sama dengan sum. Itu cara manual yang biasanya Anda lakukan adalah seperti ini. Nah, gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan cara yang sangat mudah biar lebih gampang. Nah, ini sampai di sini. Nah, ini mungkin Anda jumlah sampai di sini. Ini syarat. Nah, jadi terjumlah secara vertikal. Nah, bagaimana caranya membuat auto sum biar lebih cepat? Nah, kalau Anda mengolah banyak data ini sangat penting sekali. Anda tinggal klik ini yang mau Anda jumlah, di mana penjumlahannya sorot seperti ini. Setelah itu klik Ctrl di keyboard, sorot di sini. Nah, jadi setelah disorot seperti ini, Anda klik di keyboard Alt sama dengan. Nah, jadi dia sudah terjumlah secara otomatis. Ini sudah terjumlah semuanya. Ya, sama seperti tadi hasilnya. Nah, itu caranya membuat auto sum. Jadi ini akan sangat Anda rasakan pengaruhnya apabila pengolahan data Anda benar-benar banyak. Kalau sedikit seperti ini Anda bisa menggunakan cara manual. Cuma kalau banyak, cara manual itu sangat boros waktu ya. Jadi Anda bisa menggunakan trik-trik yang kayak tadi saya jelaskan. Nah, setelah itu kita akan belajar trik format painter. Nah, bagaimana format painter itu diterapkan? Nah, ini misalnya pendapatan Anda di bulan Januari, sama ya tabelnya seperti tadi. Mungkin Anda mau menandai mungkin di bulan Januari di outlet kedua mungkin Anda tandai seperti ini. Nah, mungkin Anda format seperti ini, mungkin tulisannya atau di Februari pertama itu Anda mungkin tulisannya ada pakai Arial Black. Nah, pakai mungkin warna ini ya, biru gitu misalnya, dan Anda buat itu italic. Nah, seperti ini. Kalau Anda lakukan satu persatu, mungkin di sini Arial Black, biru, italic itu lama sekali. Kalau Anda punya banyak data, nandain seperti itu manual, itu bisa saja, cuma sangat memakan waktu, sangat boros waktu. Jadi pekerjaan yang seharusnya Anda rampungkan 1 jam bisa jadi 1 hari kalau datanya banyak. Nah, bagaimana caranya? Ada cara. Di sini adalah format painter. Nah, ini
Ini data yang sudah Anda format. Kita klik di sini selnya, misalnya klik di sini ya. Klik di sini, kita klik format painter, kita arahkan kemana? Mungkin di sini, mungkin Anda mau tandain di sini. Nah, terus klik lagi format painter, tandain di sini. Jadi formatnya akan sama. Itu bold, italic, dan warna biru. Nah, tapi kan ini juga capek sebenarnya. Anda klik, cuma lebih cepat dari yang tadi, jauh lebih cepat. Nah, bagaimana caranya biar lebih cepat lagi? Jadi, Anda pasti bertanya, bagaimana caranya? Nah, cukup sederhana. Caranya ini klik format painternya 2 kali ya. 2 kali, jangan sekali. Nah, jadi ada kuas seperti ini sama. Jadi klik di sini, Anda klik di sini. Ini kuasnya masih sama ini, masih ada. Nah, klik di sini. Mana yang Anda ingin mau tandai, itu ya. Itu kan? Nah, jadi semua jadinya Anda gampang. Jadi mana yang Anda mau tandain, mungkin Anda kasih reminding, itu sangat gampang dengan format painter ini. Oke? Terus trik yang terakhir, di sini kita belajar kelipatan membuat nol secara cepat. Nah, di sini bagaimana? Kelipatan membuat nol secara cepat. Nah, kalau ini Anda mengetik kalau Anda ini mengetik bilangan di sini ada nolnya, Anda 10 juta. Anda akan mengetik 10 juta. Nah, mungkin Anda akan ada kemungkinan salah ketik 0 kalau begitu caranya. Nah, ya kan? Nah, mungkin lebih satu, wah berulang kali jadinya 58. Nah gitu, 380. Nah, juta. Nah, 1.350.000 juta. Nah, itu lama. Jadi bagaimana caranya biar cepat? Anda cukup lihat angka nolnya. Ini Anda bisa tulis di sini angka satunya aja, tulis 1. Ini nolnya berapa? 7 ya. E7. Set. Nah, dia akan menjadi 10 juta. Nah, yang kedua 58 Anda ketik, nolnya berapa itu? 4. 58 Anda ketik E4. Nah, itu kan sama. Terus ini 38 Anda ketik, nolnya 7. E7. Nah, itu Anda ketik. Nah, ini 1350, 135, Anda ketik nolnya E7, kan gitu. Nah, ini juga pasti Anda bertanya, kalau gitu kita harus menghitung nol dong. Jadi kita bingung menghitung nol. Nah, kita rubah mindset kita di pikiran kita. Itu biasanya kita ingat saja, itu biar lebih gampang, lebih sederhana dan lebih cepat Anda mengingat. Itu ribuan itu nolnya 3, jutaan itu nolnya 6, miliaran itu nolnya 9 ya. Jadi itu yang kita ingat. Jadi kalau kita mengetik 10 juta, nah ini kita hapus dulu misalnya. 10 juta itu nolnya berapa? Juta itu nolnya 6. 10 juta nolnya 6. Jadi kita ketik aja 10 E6. Jadi Anda tidak perlu ngitung 10 juta itu nolnya 7, berarti 10 E7. Nah, itu tidak perlu Anda lakukan karena bisa membuat bingung dan harus ngitung nol dulu. Jadi kalau juta itu nolnya 6, ribu atau miliar itu nolnya 9, ya kan? Nah, kalau ribu ini nolnya 3. Jadi 580.000, ketik saja 580 E3. Nah, jadi 580.000. Kalau 380 juta, 380 E6. Jadi Anda simple. Jadi tidak memikirkan nol itu ada berapa dan tidak kebanyakan mengetik nol. Nanti Anda salah dan keburu capek kalau Anda punya banyak data.
Nah, ini akan sangat membantu kita apabila kita mengolah data yang sangat banyak. Nah, ini bagaimana 1350 juta. Ketik saja 1350 E6. Nah, itu seterusnya. Ini 450 juta, 450 ya, 450 E6 gitu. Jadi ini 80.000, 80 E3. Nah, begitu. Jadi cukup mudah, dan ini trik-trik yang biasa saya lakukan di dalam pekerjaan. Jadi meringkas pekerjaan akan kita sangat efektif sekali, bisa meringkas pekerjaan. Seharusnya kita kerjaan itu setengah hari bisa jadi 1 jam. Nah, jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain lagi. Ya, demikian tutorial kali ini, 5 trik yang tersembunyi. Bukan tersembunyi, artinya yang jarang dipakai oleh orang-orang karena mungkin tidak tahu atau mungkin malas belajar. Jadi ini trik yang sungguh-sungguh bisa meringankan pekerjaan kita semua. Nah, silakan mencoba di dalam pekerjaan Anda. Mudah-mudahan trik ini bisa membantu pekerjaan Anda. Dan saya ucapkan terima kasih, dan kembali nanti ke video berikutnya.